Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang problematika pembangunan ekonomi Islam. Di sini ada beberapa problematika, yaitu yang pertama yaitu kemiskinan, yang kedua yaitu masalah korupsi, yang ketiga yaitu problematika masalah industri, dan yang keempat yaitu problematika tentang pelayanan baik itu kesehatan dan baik itu publik, dan yang terakhir yaitu problematika masalah pengangguran. Problematika pertama yaitu tentang kemiskinan, yang dimana jika pembangunan terwujud maka tingkat kemiskinan akan menurun, dan jika pembangunan itu tidak terwujud maka tingkat kemiskinan akan naik. Nah, yang dimana jika kemiskinan ini terus naik, maka akses yang dimiliki masyarakat itu berarti tidak terwujud, seperti teknologi, pendidikan, kesehatan, dan sumber daya yang lainnya. Dan di sini akan berpengaruh terhadap pembangunan dan menghambat pembangunan ekonomi. Kemiskinan ini adalah di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, kesehatan, dan sulitnya pekerjaan. Dengan ini, kemiskinan ini menjadi problematika yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan. Yang kedua yaitu problematika korupsi. Nah, jika korupsi meningkat, maka kemiskinan akan berpengaruh terhadap masyarakat, dan pengaruhnya adalah kemiskinan dan pembangunan akan terbengkalai, karena korupsi ini seperti kita yang ketahui mengambil hak yang bukan milik mereka. Jika tingkat korupsi semakin tinggi dan di dalam pemerintahan itu korupsi semakin tinggi, maka akan berdampak negatif terhadap masyarakat, yang dimana akan berakibat fatal terhadap pembangunan ekonomi. Dan problematika yang ketiga yaitu industri. Jika tingkat industri itu menurun, maka akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi Islam, dan jika tingkat industri itu naik akan berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi Islam. Contohnya seperti inovasi dan teknologi akan meningkat jika industri itu meningkat, dan inovasi dan teknologi ini berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi Islam. Begitu juga dengan problematika pelayanan publik dan pelayanan kesehatan. Jika terus menurun, maka sumber daya manusia kita akan terus menurun karena menurunnya tingkat pelayanan kesehatan ini. Dan yang problematika yang terakhir yaitu pengangguran. Jika tingkat pengangguran meningkat, maka kembali lagi terhadap kemiskinan, yang akan berpengaruh terhadap kemiskinan dan akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi Islam, yang dimana jika pengangguran dan kemiskinan ini terus meningkat, maka tingkat kesejahteraan manusia itu akan menurun dan tidak tercapainya seperti tadi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan sumber daya yang lainnya. Inilah problematika dalam pembangunan ekonomi Islam. Yang tadi ada kemiskinan, industri, problematika industri, korupsi, pengangguran, dan pelayanan.